Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berkat-berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur untuk pimpinan Tuhan, berkat kemurahan-Mu di sepanjang hari ini. Oleh karena penyertaan-Mu, kami mampu melakukan segala tugas aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan, jamah hati kami agar kami mengerti dan juga taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Yehezkiel pasal 23 dan 24. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca kitab Yehezkiel pasal 23 ayat yang ke-35. Tertulis demikian. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena engkau melupakan aku dan membelakangi aku, sekarang tanggung sendirilah kemesumanmu dan persundalanmu. Saudara dikasih Tuhan, D.L. Moody, seorang penginjil di era 1800-an, sering mengatakan tentang dua ayat yang berhubungan dengan dua sikap dalam perjalanan hidup kita menuju ke sorga. Sikap pertama adalah berhubungan dengan Yesaya 12 ayat yang kedua, yaitu aku percaya dan tidak takut. Sikap yang kedua adalah berhubungan dengan Mazmur 56 ayat yang ketiga. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Moody mengatakan, milikilah sikap yang pertama, di mana kita selalu percaya kepada Tuhan dan tidak takut dengan apapun yang terjadi. Tapi kalaupun kita suatu waktu merasa takut, ingatlah kembali untuk tetap percaya kepada Tuhan. Dalam Yehezkiel 23 ayat 24 ini, Tuhan memperingatkan dosa-dosa bangsa Israel di bagian utara dan selatan, karena mereka tidak percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Mereka justru lebih mempercayai dan lebih mengandalkan bangsa-bangsa di sekitarnya dalam menghadapi berbagai situasi kesulitan daripada mengandalkan Tuhan. Mereka juga jatuh dalam dosa penyembahan berhala yang dilakukan oleh bangsa-bangsa lain. Dosa penyembahan berhala dan dosa tidak mengandalkan Tuhan seringkali dialegorikan dengan dosa perzinahan. Bangsa Israel waktu itu telah berzina secara rohani dan melupakan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan membiarkan hukuman terjadi atas mereka. Dosa-dosa mereka membawa konsekuensi yang harus mereka tanggung sendiri. Saudara dikasih Tuhan, apa yang menyebabkan bangsa Israel melupakan Tuhan adalah karena mereka tidak sepenuhnya percaya kepadanya. Mereka terpengaruh dengan berbagai situasi yang ada, sehingga menjadi takut dan gentar, serta mulai mencari alternatif lain yang mereka pikir dapat menolong mereka. Padahal Tuhan telah berulang kali menyampaikan melalui para nabi agar mereka tidak mengandalkan bangsa-bangsa di sekitarnya dan agar mereka tetap berpaut kepada Tuhan. Firman Tuhan hari ini, saudara, mengajar kita semua untuk tidak melupakan dan tidak meninggalkan Tuhan. Sebaliknya, agar kita tetap percaya kepadanya dengan segenap hati serta mengandalkan Tuhan dengan tidak takut dalam menghadapi apapun persoalan yang ada. Seperti yang dinyatakan dalam Yesaya 12 ayat yang kedua. Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gementar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Mari kita juga saudara, percaya dengan tidak takut. Karena Tuhan adalah kekuatan kita. Tuhan adalah keselamatan kita. Sekali lagi saudara, mari tetap percaya kepada Tuhan yang telah memperkenalkan dirinya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dialah Tuhan Allah
yang patut kita sembah dan percayai dalam hidup ini. Percayalah dengan tidak takut, setialah dan andalkan Tuhan dalam segala keadaan. Ketika situasi menggoda kita untuk beralih kepada yang lain, tetap kuatkan hati untuk percaya kepada Tuhan. Ketika berbagai masalah hendak membuat kita mengandalkan yang lain, tetap kuatkan hati untuk percaya kepada Tuhan. Dan saat keadaan hidup mencoba untuk melemahkan dan membuat kita takut, tetap kuatkan hati untuk percaya kepada Tuhan. Tuhan adalah keselamatan dan kekuatan kita. Karena itu percayalah kepadanya dengan tidak takut. Mari kita berdoa, saudara. Allah Bapa kami dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Lewat perjalanan hidup bangsa Israel yang tidak setia kepada Tuhan, kami belajar untuk setia kepada-Mu. Ampuni kami yang tidak setia dan yang pernah melupakan Tuhan, yang pernah meninggalkan Tuhan. Ampuni kami ya Bapa, dan tolong kami untuk kami setia selalu kepada-Mu. Kami mau belajar untuk percaya kepada-Mu Tuhan, dalam keadaan apapun. Percaya dengan tidak takut, percaya dengan tidak gemetar, karena Tuhan adalah keselamatan dan kekuatan kami. Engkaulah perlindungan kami ya Tuhan. Di dalam Engkau kami aman, di dalam-Mu kami mengalami jawaban, di dalam Engkau ada solusi dan pertolongan. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Kembali kami diteguhkan untuk terus setia, percaya dengan tidak merasa takut. Apapun situasi yang kami alami, persoalan masalah yang ada, kami dapat hadapi bersama dengan Engkau Tuhan. Ada kekuatan, ada pertolongan, ada jalan keluar, karena Engkau adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih Bapa. Berkati kami di sepanjang malam hari ini, dalam istirahat kami. Berikan kami tidur yang nyenyak, dan kembali bangunkan kami besok pagi dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kami berdoa untuk setiap permohonan doa, setiap pergumulan kami anak-anak-Mu. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sedang dalam persoalan masalah Tuhan berikan jalan keluar. Dan setiap rencana kami bawa ke hadapan-Mu. Biarlah Tuhan yang bekerja dan berkarya dalam kehidupan kami, sehingga rencana Tuhan yang indah terjadi atas kami. Berkati bangsa negara kami Indonesia dan semua bangsa di dunia ini. Lawat dengan kasih-Mu, jamah setiap hati Tuhan, agar mereka percaya kepada-Mu. Berkati gereja-gereja-Mu Tuhan, berkati setiap umat-Mu, berkati keluarga kami masing-masing secara pribadi. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya, kami alami berkat, damai sejahtera, dan kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.